tadi ya ketika kakak SMA nih anak berprestasi gitu ya, mungkin banyak teman-teman Atifa gitu yang permasalahan tentang akademik ini dipermasalahkan banget sama orang tuanya seakan-akan hal paling penting di dunia gitu. Nah, ketika itu ada pemeringkatan siswa tuh untuk input data siswa yang masuk jalur undangan ya. Mungkin ayah bunda tahu yang SNMPTN, ketika itu nggak usah pakai tes itu ya. Nah, itu Atifa itu nangis ayah bunda karena ngelihat ranking gitu kan. Benar-benar yang di bawah gitu. Ya mungkin nggak paling bawah, tapi itu benar-benar bikin shock karena sebelumnya kakak Atifa tuh nggak pernah dapet yang seperti itu gitu. Bahkan saya pun pernah merasa nggak percaya sama bunda gitu. Aduh, mau cerita ini kira-kira bunda terima nggak ya? Karena belum pernah kejadian nih sampai nilainya tuh anjlok ini gitu. Jadi saya takut nih mau cerita. Aduh, cerita nggak ya ke bunda? Akhirnya saya nangis ke teman saya, ke teman kakak. Saya cerita semuanya, udah nggak bisa ngomong karena saking nangisnya gitu kan. Kan kalau orang nangis tapi kayak terlalu gitu kan biasanya sampai nggak bisa ngomong gitu ya. Nah, akhirnya saya chat gitu kan. Saya bilang, duh, mending aku ngasih tahu nggak ya ke bunda gitu. Dia bilang, kasih tahu lah, bunda kamu pasti ngerti gitu kan. Jadi malah teman saya yang yakin sama bunda saya gitu ya. Saya sendiri malah ragu gitu, duh, bunda bisa nerima nggak ya. Karena kebetulan mungkin teman-teman kan juga beberapa kali main ke sini dan bunda juga menghargai gitu loh. Jadi kalau kakak ada tamu, bunda tuh menyambut juga gitu. Jadi tersampaikan juga ya bahwa Bunda Tifa tuh orang yang seperti apa ke teman-teman Tifa, sampai bahkan teman Tifa juga ada yang lebih percaya gitu daripada Tifa sendiri pas masalah ini gitu. Akhirnya karena udah tanya-tanya nih ke temen gimana nih enaknya, kasih tau lah gitu. Oke, akhirnya Tifa kasih tahu tuh ke bunda doang tapi ke ayah belum ya. Terus Tifa telepon, pas itu bunda posisinya ada di Jakarta karena kuliah ya, belum daring pas itu. Tifa bilang gini, bun, maaf ya, aku gak becus jadi anak. Wah, itu kebayang ya gimana perasaannya bunda gitu, menduga-duga, waduh kenapa nih gitu kan. Nah, itu yang pertama kali keluar dari mulut Tifa gitu, karena rasanya kayak, aduh ini gak becus banget nih, udah dikasih kepercayaan, udah dikasih kasih sayang dan sebagainya, kok masih gak bisa ya dapat prestasi. Bahkan bukan gak dapat prestasi, tapi benar-benar nilai yang gak diharapkan gitu. Nah, terus saya cerita bahwa Tifa nih ranking sekian. Tifa tanya, bunda marah gak sih sama aku? Tahu jawaban bunda saya apa? Oh enggak, bunda seneng kok. Bunda seneng kakak sedih. Berarti kakak tuh merasa bahwa gak baik-baik aja dengan nilai yang jelek itu. Justru bunda sedih kalau kakak gak merasa sedih dan gak merasa gimana-gimana dengan nilai yang seperti itu. Wah, saya kaget bun, jujur, karena kayak, ini serius nih bunda ngomong kayak gini. Ini gak sesuai ekspektasi sih. Ini terlalu, wah itu ketika saat itu ya saya merasa bener-bener yang disayang gitu. Dan pada saat itu saya menyimpulkan bahwa ternyata selama ini saya tuh belum mengenal banget bunda saya, bahwa ternyata bunda saya bisa legowo bahkan ketika saat-saat seperti itu, bahkan tetap mendukung saya dengan kata-kata yang super sekali gitu. Sebijak itu ternyata. Nah, dari situ tumbuh rasa percaya saya pada orang tua saya. Artinya ketika ayah memilih untuk percaya, anak juga mudah percaya sama ayah bunda. Ayah bunda memilih untuk percaya, anak juga mudah percaya, oh ternyata aku tuh dipercaya gitu loh. Jadi saling percaya. Nah, coba kalau nggak ada rasa percaya ya, anak nggak bakal berani cerita nih. Karena udah tahu ini pasti nanti aku bakalan dimarah-marahin, aku bakalan, wah mending gak usah cerita deh. Karena nggak ada rasa percaya bahwa akan diterima gitu.